الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan taklim subuh kita pada pagi hari ini dengan judul keimanan yang benar. Berarti ada iman yang tidak benar Bapak Ibu, kalau melihat dari judul ini. Baik Bapak Ibu, keimanan itu bukan hanya sebuah keyakinan, tapi keimanan itu harus diaplikasikan di dalam kehidupan. Banyak orang hanya sekedar meyakini saja, tapi tidak ada action di dalam hidupnya, ibadah di dalam hidupnya. Itu iman yang tidak sempurna, atau boleh dikatakan belum beriman kepada Allah. Kita lihat kembali definisi iman. Al-imanun ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi keimanan itu ada pilar-pilarnya atau ada unsur-unsur keimanan itu. Yang pertama sebuah keyakinan dia, kemudian itu harus diikrarkan. Tidak bisa iman itu diam saja. Dia harus diikrarkan dengan lisan. Kemudian keimanan itu juga harus diwujudkan dalam ibadah, dalam tingkah laku, akhlakul karimah. Itulah iman. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Al-Quran yang kita bacakan tadi adalah Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjuang dengan harta serta jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar. Itulah iman yang benar. Iman yang benar itu dia beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian dia wajahadu bi amwalihim, berjuang dengan harta dan jiwa. Ini orang yang beriman seperti itu. Orang yang benar imannya akan seperti itu pada jalan Allah. Fi sabilillah. Itulah humus shadiqun. Itulah iman yang benar. Mereka itulah yang benar. Mukminin haqqo. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di sini kita lihat ada wajahadu bi amwalihim. Jihad. Jihad ini sebuah kesungguhan di dalam mengamalkan amal-amal soleh. Sebenarnya jihad ini apa? Di sini banyak orang yang terjebak bahwa jihad itu mengangkat pedang, Bapak Saudara. Jihad itu apa namanya itu? Melawan orang-orang kafir,
memang sebagian dari jihad itu bisa seperti itu, tapi tidak seluruhnya jihad itu harus melawan orang-orang kafir, enggak. Fisabilillah atau jihad fisabilillah ini adalah diaplikasikan dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini jihad fisabilillah. Kalau kita orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, jihad fisabilillahnya kita gunakan harta itu di jalan Allah. Kita maksimalkan dalam penggunaan harta itu, bukan hanya sekedar untuk konsumsi pribadi. Kita habiskan untuk beli ini, beli itu untuk keluarga saja, tapi menolong orang banyak, bermanfaat harta itu untuk umat. Nah, itu jihad fisabilillah. Orang yang memiliki harta, orang yang kaya dengan hartanya dia berjihad. Seorang pemegang jabatan, dia akan berjihad dengan kekuasaannya. Karena orang-orang yang mempunyai kekuasaan itu bisa dia untuk menekan kejahatan itu, bisa. Walaupun satu sisi mungkin dia masih ada kendala. Masih ada kendala, perlawanan, mungkin tekanan dari orang yang lebih kuat. Tapi dia bisa menggunakan kekuasaannya, Bapak Saudara. Dia bisa menggunakan kebijakan-kebijakan politiknya. Ini saya contohkan, Bapak Saudara. Di Jakarta itu lokalisasi itu bisa diberantas. Daerah berapa itu yang waktu zaman gubernurnya Ahok itu? Ridwan ya apa itu, Pak? Itu kan selesai itu. Bisa. Mengapa kita kota kecil enggak bisa? Ini kan agak aneh. Memang disitulah letak orang-orang pemangku yang berkuasa, pemangku jabatan. Orang-orang yang ada jabatan itu terkadang terlena dengan jabatannya. Karena di sana, mohon maaf, di sana ada fee. Seperti seorang dai. Dai ini bagaimana jihadnya? Seorang dai atau mubaligh, jihadnya itu menyampaikan ayat-ayat Allah. Dia sampaikan. Walaupun yang dia sampaikan ini, kebenaran ini pahit. Kebenaran itu ulil haqqo walau kana murran. Sampaikan yang benar walaupun pahit. Karena tidak mudah untuk menyampaikan sebuah kebenaran di saat kebenaran itu berhadapan dengan para pejabat. Dia akan menentang para pejabat. Sama seperti minuman miras ilegal. Satu sisi itu dilegalkan, seperti ada lagi prostitusi. Memang tidak terang-terangan, Bapak Saudara. Tidak ada prostitusi terang-terangan. Tapi faktanya di kota kita ini kan masih berdiri. Saya sering katakan, coba kalau ada orang berani mengobrak-abrik itu. Obrak-abrik lah itu di kilometer 8 itu, Pak. Kita yang selesai, Bapak Ibu. Menolong orang lain, itu jihad juga. Orang-orang yang susah ini kan banyak, Bapak Ibu. Tidak saja harus dengan harta, tapi dengan pikiran, dengan tenaga. Itu juga jihad fisabilillah. Bagaimana menolong orang di dalam kesulitan, itu sabilillah. Bapak Ibu yang saya hormati, seorang mukmin itu kalau di dalam konsep kullu min indillah, dia harus meyakini ini dulu. Segala sesuatu itu berasal dari Allah. Dia yakin itu. Segala sesuatu min indillah. Ini harus ada konsep di dalam jiwa seorang mukmin kalau ingin benar imannya. Kemudian di dalam kehidupannya dia akan billah, ma'allah, bersama Allah. Segala sesuatu dia lakukan beserta Allah. Dia sertakan Allah di dalam setiap kegiatan, setiap perilakunya. Dia mulai segala sesuatu dengan bismillah, dengan nama Allah.
Dia tidak akan pernah melakukan apapun tanpa menyertakan Allah. Ini orang yang benar imannya. Dia akan beserta Allah di dalam setiap kesempatan. Allah. Dan apapun yang dia lakukan lillah. Tidak ada karena yang lain-lain. Lillah. Salatnya lillah. Nusuknya lillah. Nusuk ini peribadatan, penyembelihan, sesembahan. Ini kita bisa lihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am. Salah satu bacaan doa iftitah. Salah satu doa iftitah itu banyak Bapak Ibu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, persembahan. Nusuk ini sembelihan benar. Tapi peribadatan juga. Wa mahyaya, hidup. Hidup ini segala sesuatu aktivitas kehidupan itu lillah. Wa mamati, kematian lillah. Jadi orang beriman itu dia tidak begitu takut betul dengan kematian. Memang takut itu ada Bapak Ibu. Takut ada setiap orang beriman menghadapi kematian. Tapi dia di balik ketakutannya itu ada khauf, ada roja di sana, ada harapan di sana. Karena orang beriman itu dia meyakini setelah kematian dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kematian itu sudah mendekat kepadanya, di akhir hayatnya, di masa tuanya, dia sering teringat ini akan bertemu dengan Allah. Itu orang yang beriman seperti itu. Bukan tambah gelisah dia, tambah senang dia di saat mendekat kepada kematian. Bukan minta mati, bukan. Lillah. Kemudian konsep seorang beriman itu bukan surga, bukannya takut neraka, enggak juga. Tapi konsep orang beriman adalah ilallah, menuju kepada Allah. Enggak juga dia menuju surga, tidak Bapak Ibu. Memang apa yang kita minta boleh Pak, minta surga boleh. Siapa yang mengharamkan surga minta surga? Enggak. Tapi tujuan yang hakiki itu seseorang ingin menuju kepada Allah. Perjalanan kita hari ini menuju Allah Bapak Saudara. Illallah. Kepada Allah. Itulah orang yang benar imannya. Jadi Bapak Ibu, orang yang benar imannya ini dia harus mewujudkan keimanannya itu di dalam ibadah. Dia akan ibadah. Kemudian dia akan memperbaiki ibadah. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi dia memperbaiki ibadah. Ini orang yang benar imannya. Di dalam sholatnya Bapak Ibu, itu dia benahi. Kan sering kita kultum, ada banyak orang ruku, sujud atau itidalnya itu tidak memenuhi rukun Bapak Ibu, mohon maaf. Sedikit orang yang, coba lihat Bapak Ibu, perhatikan, bukan kita nak ningoin nyerudi wong, bukan Pak. Coba lihat ketika kita sedang duduk-duduk, tidak sengaja ningok wong. Bagaimana ruku seseorang, sujud seseorang itu kan sholat sunat. Kalau sholat wajib kita sama-sama, tidak bisa kita lihat-lihat orang. Jarang orang yang menikmati ruku dan sujudnya atau itidalnya. Kalau dia memang benar, khusyuk dia, meyakini dia sedang berhadapan dengan Allah, dia senang berlama-lama ruku di hadapan Allah itu. Senang dia ruku. Seakan-akan dia tidak mau bangkit Bapak Ibu. Atau dalam sujudnya, dia baca bacaan sujud agak 3 kali, kemudian dia tenangkan tubuhnya. Umpama dia membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kan agak lama itu Pak. Membacanya juga dengan tartil. Bukan subhanallah, Allah Akbar. Itu enggak tartil itu, enggak apa ya? Bacaannya akhirnya terburu-buru. Tidak sedikit kita mendapatkan orang seperti itu. Tidak sedikit Pak. Terkadang dia sudah tua, nampaknya lambat dia. Ya gerakan huri. Rukuknya ini jangan tidak nyampe, tapi memang lamban dia tuh.
Yang dilambatkan itu apanya? Boleh saja dia lambat. Diamnya ini yang agak lama sebenarnya Pak. Bukannya sekedar naik lagi. Banyak itu Pak. Kalau dia memang bacanya 3 kali Bapak Ibu. Allahu Akbar. Entar ngebut lambat dia Allahu Akbar. Atau dia lambat. Allahu Akbar dia lambat. Nah, sampai dia di posisi rukuknya ini dia baca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Kan agak lama itu. Kalau dia begini ya Allah. Bagaimana itu bacaannya? Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini harus kita benahi. Seseorang yang membenahi, membaguskan ibadahnya, ini seseorang sedang memperbaiki hubungannya kepada Allah. Ini konsep beriman yang benar. Memperbaiki ibadah. Konsentrasi, khusyuk, dan bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Mungkin kalau kita langsung berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini, langsung kita komplain, langsung kita nasihati atau bagaimana kita bicarakan itu, dia akan komplain. Dia akan bicara fikih, Pak. Kan di dalam fikih kalau sudah ruku tidak kan dibenarkan. Ini bukan soal mazhab A, mazhab B, fikih A, fikih B, bukan Bapak Ibu. Kan ini pernah dari Rasulullah orang yang sholatnya itu seperti mencotok itu, kayak mencotok ngebut itu, Pak. Itu kan ditegur oleh Rasulullah. Tapi hari ini ada orang yang membenarkan sebuah ibadah, sebenarnya ibadah itu sudah ditegur dari Rasulullah. Banyak Bapak Ibu orang yang sholat cepat Pak. Sholatnya itu ngebut Bapak Ibu. Banyak, tapi dia membenarkan dengan dalil-dalil. Kan kita yang ingin sholatnya tumak ninah menjadi kerepotan berhadapan dengan orang seperti ini. Mungkin juga kita juga belum sempurna seperti itu dalam ruku dan sujud kita. Kalau dia memang menghayati inna sholati, sholatku, berarti dia harus membenarkan itu rukuknya. Memang betul-betul ruku takzim di hadapan Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kita sudah di penghujung Ramadan. Ada amal soleh, amal tambahan. Sedikit kritikan untuk kita bersama. Kita di penghujung Ramadan ini, 10 terakhir Ramadan ini ada ibadah sunnah namanya itikaf. Nanti kita akan sampaikan lagi di kultum zuhur. Banyak orang mengutamakan itikaf Bapak Ibu. Itikaf ini sunnah, bagus orang yang bisa sudah itikaf. Tapi dia terlena melakukan hal kewajiban. Setelah 3:30 sahur dia balik ke rumah, tidak balik lagi ke masjid. Ini sebuah kritikan untuk orang-orang yang itikaf. Setelah itikaf dia pulang ke rumah, tidur dia, sholat subuhnya kesiangan. Ini berarti mendulukan sunnah, kemudian melalaikan yang wajib. Banyak itu Pak. Dia itikaf 10 hari full dia. Tidak memilah-milah malam ganjil, malam genap. Tidak, terus. Tapi subuhnya dia balik ke rumah Pak. Itu kan tidak tepat juga itu. Ini karena kita angkat lagi ini, kita benahi kembali orang yang seperti ini. Apalagi kalau di masjid itu ada panitia itikaf Pak. Makan sahur ada Pak. Apalagi nak balik. Makanlah di masjid nih. Tunggulah subuh di masjid ini. Kalau masjid kami tidak ada Pak memang. Makanya itikaf di masjid kita itu Pak dikit Pak. Tidak sampai 10 wong. 6 wong bela hebat Pak itu Pak. Saya hitung itu rata-rata 6. Kadang 5. 6. Tidak sampai level 8, 9, 10. Tapi kalau ada snack ada. Di Masjid Raya ini kan disediakan ada panitia itikaf, ada dananya. Banyak orang. Tapi satu kritikan, jangan balik, Pak. Kan lagi balik. Makanlah di sini, tunggulah di sini. Itu yang benar. Kita menunggu subuh, bukan balik, tidur. Subuhnya di rumah. Itu terbalik namanya, Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita benahi kembali amal-amal soleh kita ini, kita benarkan kembali iman kita ini. Bisa jadi iman kita ini belum benar, belum lillah, belum billah, belum ilallah. Tujuan kita sebenarnya adalah Allah. Ini saja kultum subuh. Terima kasih. Yang benar dari Allah,
Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.